Jadi tidak ada yang tidak bisa disyukuri. Bagi orang yang punya sikap mental tadah, dapat E, alhamdulillah dapat E, berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang E biar tak sampai aku ngerti terus dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja tidak apa-apa, tidak komplain, tidak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah, itu tadah. Dikasih apa aja ya, dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji udah ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat. Tidak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa lo kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu tidak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Lo itu tadah namanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa disyukuri. Bagi orang yang punya sikap mental tadah, dapat E, alhamdulillah dapat E, berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang E biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, tidak ada yang bikin kamu sedih. Kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Ada banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa-apa kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh, Pak kerja kayak gini hasilnya nggak seberapa Pak, paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa Pak, ngeluh. Loh itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu nggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua peradah. Berhadapan dengan yang atas tadah, dengan horizontal, lingkungan sekelilingmu, itu peradah. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu peradah. Memberi nggak harus uang, ngasih nggak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sedekah. Peradah. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya peradah.
jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas, jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas, sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya, Pak mohon kualik. Jadi sama Allah itu tadah, sama manusia yang lain peradah. Dan yang ketiga, ojo males ora wegah. Sumber persoalan yang saya sering bilang itu males. Jangan males. Tidak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyepelekan Allah, bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah, karena waktunya kamu bikin printernya error. Waduh, listriknya mati. Waduh, itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha farohta fansob, katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, peradah, terus ora wegah. Oke. Terus ada 4 pilar ajarannya dari naskah-naskah yang ngomong tentang Semar. Saya tidak akan jelaskan detail satu-satu ya, panjang lebar, tak jelasin sekilas-sekilas. Beberapa kalian sudah paham. Yang pertama, sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara, karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan baqo. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu, ya biasanya manusianya hilang. Kancanya lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal, kebalik. Kalau hulul, Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah, itu hulu. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir, ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Tidak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit. Karena orientasimu selalu ke atas. Nah itu gampang-gampangannya itu.
Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomyang disebut satohat. Aku jatuh cinta sama Allah, indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke, yang semacam itu namanya manunggaling kawula Gusti. Kita ini hamba, manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu, yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu, pokoknya analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masa apa ya enaknya hari ini, itu kan tidak mikir kesenanganku apa, tapi kesenangannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa, juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana, juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu nggak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya ndak sempat kawin, Pak. Kakean poso nanti saya ndak sempat kerja, Pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, yo Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus pilar yang kedua. Jadi ajaran yang pertama ngajari kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah. Berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi
Roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumati. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumati. Oke, saya agak cepet-cepet ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Karena ini ilmu yang nggak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran, implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra Jendro Hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra Jendro. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra Jendro. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa, asal mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa, besok dapat pacar apa enggak, pacarnya jelek apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, kurang punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain.
Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak. Loh, jangan-jangan Islam yang itu. Oh, jangan-jangan Islam itu. Islam yang ini kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype, mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, terus